record dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad khatamin nabiyyin imamil mursalin rahmatullahi alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ada ashabihi at-thayyibin at-tahirin. Rabbi shalli ala nabi wa alihi adadal khalaiq hasra ala yuksa rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya an a'mala salihan tardah aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin wa ba'du. Baiklah, di hari yang berbahagia ini kita akan melakukan presentasi pada matkul perkembangan peserta didik yang bertema motivasi dan kepribadian. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bismillahirrahmanirrahim untuk memulai presentasi ini. Pertama kita akan melakukan presentasi tentang pengertian motivasi dan motivasi belajar peserta didik yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Fatur Rahman sebagai moderator dan teman saya itu siapa kalian perkenalin. Nama saya Nurul Aulia Faratunisa. Dah. Nama saya Asri Herlina. Nah, ya, itulah teman-teman saya. Lalu pengertian motivasi akan saya jelaskan oleh diri saya sendiri. Pengertian motivasi. Motivasi memiliki akar kata dari bahasa Latin mover yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Dengan memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya dorong sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak. Yang pertama, motivasi atau motif merupakan dorongan, keinginan, hasrat, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri atau luar untuk melakukan sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai daya penggerak dalam diri subjek untuk melakukan sesuatu yang mempunyai tujuan tertentu. Kedua, motivasi adalah keinginan yang terdapat dari diri seseorang atau individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik dari sebelumnya. Motivasi itu sendiri dapat tumbuh dari diri sendiri ataupun dari dorongan orang lain yang membuatnya merubah tindakannya ke arah yang lebih baik. Itu dapat kita simpulkan bahwasanya motivasi itu adalah pembaruan gitu. Lalu motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar adalah sesuatu yang mengarahkan atau mendorong peserta didik untuk belajar menguasai materi pelajaran yang sedang diikutinya guna untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Kategori dari motivasi belajar dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang ditimbulkan dari keadaan internal tubuh atau kebutuhan yang diperlukan untuk membuat individu lebih baik lagi. Sedangkan kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang ditimbulkan dari luar. Kebutuhan ini bersifat dipelajari dan terdapat dorongan dari luar untuk terus belajar demi hasil belajar. Nah, jadi motivasi itu asalnya bisa dari diri sendiri, orang tua, teman-teman, atau lingkungan sekitar. Lalu berikutnya macam-macam motivasi akan dijelaskan oleh saudari siapa? Rani ya? Nurul. Oh, Nurul. Macam-macam motivasi, lalu fungsi motivasi, bentuk motivasi di sekolah. Yang akan dijelaskan oleh saudari kita Nurul. Ya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam motivasi belajar, kemudian fungsi dan bentuk-bentuk. Yang pertama, macam-macam motivasi belajar. Macam-macam motivasi belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik adalah motif yang timbul tanpa adanya rangsangan dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada motif atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi tersebut adalah motivasi yang berfungsi jika ada rangsangan dari luar diri individu tersebut. Rangsangan yang dimaksud adalah dorongan yang datang dari orang tua, guru, teman-teman, dorongan dari luar, atau berupa penghargaan dan juga hukuman. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi motivasi. Fungsi yang pertama yaitu
Menurut Budiartanto, menyebutkan bahwa fungsi-fungsi motivasi ada 3. Yang pertama, motivasi sebagai pengarah dan pengatur tingkah laku individu. Yang kedua, motivasi sebagai penyeleksi tingkah laku individu. Kemudian yang ketiga, motivasi sebagai pemberi energi dan pengendali tingkah laku individu. Kemudian yang kedua, menurut Nur Rohmah menjelaskan fungsi motivasi, yaitu yang pertama, motivasi sebagai motor penggerak atau pendorong kegiatan pembelajaran. Yang kedua, motivasi memperjelas tujuan pembelajaran. Yang ketiga, motivasi menyeleksi arah perbuatan. Yang keempat yaitu motivasi menentukan ketekunan dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu motivasi melahirkan prestasi. Kemudian selanjutnya itu bentuk motivasi. Yang pertama ada minat. Minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Yang kedua, mengetahui hasil. Dengan peserta didik mengetahui hasil, maka akan mendorong mereka untuk lebih giat dalam belajar. Kemudian yang ketiga, hasrat untuk belajar. Hasrat berarti pada diri peserta didik memang ada motivasi untuk belajar. Kemudian yang keempat yaitu hadiah. Hadiah merupakan salah satu bentuk motivasi ekstrinsik, namun pemberian hadiah juga harus memperhatikan hal-hal lain. Yang kelima yaitu hukuman. Hukuman harus diberikan secara tepat dan bijaksana. Kemudian yang terakhir persaingan atau kompetensi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Syukron. Ya baik, sekarang giliran saudari kita Rani untuk menjelaskan pengertian kepribadian ya, dan juga hubungan kepribadian dengan aktivitas belajar. Ya dipersilahkan tempat dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian dan hubungan kepribadian dengan aktivitas belajar. Pengertian kepribadian berasal dari kata persona yang berarti topeng, yakni alat untuk menyembunyikan identitas diri. Bagi bangsa Romawi, persona berarti bagaimana seseorang tampak pada orang lain. Jadi bukan diri yang sebenarnya. Sedangkan pribadi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris person atau persona dalam bahasa Latin yang berarti manusia sebagai perseorangan, diri manusia atau diri orang lain. Sumber lain melihat pribadi atau persona adalah akar struktural dari kepribadian, sedangkan kepribadian tersebut atau personality adalah pola perilaku seseorang di dalam dunianya. Pada dasarnya, jiwa manusia dibedakan menjadi 2 aspek, yakni aspek kemampuan atau ability dan aspek kepribadian personality. Aspek kemampuan meliputi prestasi belajar, inteligensia, dan bakat. Sedangkan aspek kepribadian meliputi watak, sifat, penyesuaian diri, minat, emosi, sikap, dan motivasi. Gagasan tersebut dapat memberikan gambaran tentang kesan tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diperbuat, yang terungkap melalui perilaku tersebut. Berikut ini merupakan gambaran umum arti kepribadian ditinjau dari berbagai aspek. Kepribadian sangat penting, sangat perlu diketahui dan dipelajari karena kepribadian sangat berkaitan erat dengan pola penerimaan lingkungan sosial terhadap seseorang. Orang yang memiliki kepribadian sesuai dengan pola yang dianut oleh masyarakat lingkungannya akan mengalami penerimaan yang baik. Tapi sebaliknya, jika kepribadian seseorang tidak sesuai dengan atau bertolak belakang dengan lingkungannya, akan terjadi penolakan dari masyarakat. Jika terdapat kesesuaian antara kepribadian yang dimiliki dengan lingkungannya, maka akan terjadi keseimbangan di antara keduanya. Sebaliknya, jika tidak kesesuaian terjadi di keduanya, maka akan timbul akibat, yaitu
orang tersebut akan mencari lingkungan sosial yang sesuai atau akan mengadakan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosialnya. Pertanyaan yang timbul adalah apakah kepribadian itu bisa berubah dan faktor apa yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Dan apakah lingkungan yang membentuk kepribadian seseorang ataukah kepribadian yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Berikut ini dijelaskan dengan berbagai uraian yang akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Nah, yang G, hubungan kepribadian dengan aktivitas belajar. Beberapa penelitian terbaru mengenai otak manusia semakin memperkuat pendapat bahwa pembelajaran mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan keberhasilan belajar anak. Penelitian Joseph Delaux, seorang ahli saraf, dalam penelitiannya menunjukkan betapa pentingnya integrasi antara kepribadian dan akal dalam menunjukkan betapa dan akal dalam kegiatan belajar. Tanpa keterlibatan kepribadian dengan kegiatan saraf otak akan berkurang dari yang dibutuhkan untuk menyimpan pelajaran dalam memori. Sejumlah penelitian tentang emosi akan menunjukkan bahwa perkembangan kepribadian anak tergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kegiatan belajar juga menunjang perkembangan kepribadian anak untuk mencoba mengekspresikan kepribadian dalam bentuk perilaku. Mungkin segitu. Ya, baiklah. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah ucap. Diakhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.